Pemirsa Sereminang TV di sana sadonya, hari ini kita berada di Masjid Baitul Syakur juga dalam rangka Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Bunda Kandung Kota Batam yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, sudah dilaksanakan. Oke pemirsa di sana Sereminang TV sadonya, kami Sereminang TV dari Baitul Syakur juga. Semoga pemirsa sadonya Musana Sereminang TV sadonya dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita ikuti liputan khusus kita yaitu pelaksanaan Isra Mi'raj hari besar Isra Mi'raj yang dilaksanakan tahun 2024 tahun ini di Masjid Baitul Syakur Jodo bersama Ustadz Ahmad Ridho Amir SAG MHI. Oke, bersama Sereminang TV, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Suara Minang TV, suara urang awak. Semoga acara kita pada siang hari ke diridhoi oleh Allah SWT dan diberikan kelancaran hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan Anda pembawa acara membacakan susunan acara kita pada siang hari ke, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Hasnari dan tilawah oleh Bunda Eka. Selanjutnya salawat oleh tim BK Sagulung. Selanjutnya sambutan dari Ketua BK Kota Batam, Bunda Haja Fitri Yenti, dan tausiah beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nantinya. Langsung saja acara kita selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Hasnari dan tilawah oleh Bunda Eka. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Imran ayat 114 sampai 145.
aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Hastiri dan Bunda Eka yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita bersama dan tilawah. Semoga apa yang disampaikan, yang dibacakan oleh bunda-bunda tadi menjadi pahala untuk kita bersama dan sebagai penerang alam kubur nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu salawat dari tim BK Sagulung kepada bunda-bunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda BK Sagulung yang telah menyampaikan salawat untuk kita bersama. Semoga kita menjadi umat yang selalu bersalawat dan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bunda BK Ketua BK Kota Batam kepada Bunda Hajah Fitriyati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Dido Amir yang telah hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Terima kasih Bapak. Maaf saya terlambat Pak. Yang saya hormati Ketua Masjid Ibu Syakur yang diwakili oleh Ketua Harian Bapak Haji Andi Marzol. Terima kasih Pak Andi. Yang saya sayangi dan saya cintai Bundo Kandung Kota Batam dan Ketua Bundo Kandung Kecamatan Kota Batam. Alhamdulillah ini semoga kita diberikan kesehatan ya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pada saat hari ini, hari Selasa tanggal 20 Februari. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa juga menghadiri Isra Mi'raj itu. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini kita masih dapat menyambut menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana biasanya. Hal ini tentu saja harus kita lakukan dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Amin. Saya selaku Ketua Bundo Kandung Kota Batam sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin membantu dalam penyelenggaraan acara ini sehingga acara ini dapat terwujud. Semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin. Bundo-bundo sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih baik, menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa memahami apa yang akan diberi tausiah oleh Bapak Ustadz Dido pada hari ini. Kita semua akan mendengarkan yang betul-betul. Semoga kita bisa menjalankan dan memahami dengan acara ini. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya mengenai Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh kita semua, kemudian selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelumnya saya tutup atas sambutan ini, mohon maaf dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan semuanya. Semoga kita saling memaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos awak tu yang duduk di muka tu. Terima kasih banyak kepada Bundo Hajah Fitriyati yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita bersama.
Selanjutnya yaitu tausiah dari Ustadz Haji Ridho Amir SAG MHI. Kepada beliau kita persilakan dengan hormat. Jawabannya Kalau berdiri 10 menit, kalau duduk agak-agak lah 20 menit. Sebetulnya di bawah sini tak apa-apa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fitriyati ta'anallahu fi kulli hayatiha wa tula umriha. Mudah-mudahan Bu Hajah Fitri nggak bosan ketemu saya, karena kemarin kita habis jumpa dalam pengajian Al-Mukarramah di Orchid Park ya. Segenap jajaran pengurus BK baik tingkat Kota Batam maupun para bunda pengurus BK kecamatan se-Kota Batam. Mudah-mudahan majelis atau organisasi Bundokan Duang ini akan menjadi kendaraan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yang aminnya paling kuat, paling kenceng, masuk surganya duluan. Rizkinya semakin luas. Utang-utangnya cepat kebayar. Nah itu yang aminnya paling kencang, utangnya paling banyak. Biar enggak ngantuk ya. Siang-siang begini tadi baca sholawat, baca Al-Quran, di luar terik, tapi hati kita mudah-mudahan tetap hangat ya, tetap sejuk dengan iman dan Islam, insya Allah. Baik, untuk selanjutnya yang sama-sama kita hormati beliau Pak Haji Andi yang mewakili pengurus Masjid Baitus Syakur. Ya, alhamdulillah masjid kita ini nyaman sekali ya. Dan alhamdulillah juga sering menjadi tempat untuk diadakannya peringatan-peringatan hari besar ya. Terutama untuk BK. Kalau nggak salah ini bukan kali pertama saya mengisi deh. Sudah beberapa kali. Bunda semua yang saya hormati, saya muliakan, tanpa kecuali mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bunda semuanya yang hadir. Pertama tentu saya ingin mengawali peringatan Isra Mi'raj pada
jelang sore hari ini dengan sama-sama mengajak para bunda untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tetapnya iman dan Islam kita, atas sehat dan lahir batinnya kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin kita sering bersyukur kepada Allah, Allah semakin menyayangi kita. Semakin sering kita bersyukur kepada Allah, Allah semakin melindungi kita. Semakin sering kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membackup kita untuk terus memberikan solusi terhadap problematika kehidupan yang kita hadapi. Amin. Allahumma amin. Bunda punya problem? Bunda punya masalah? Banyak. Kasihan. Bunda nggak usah ngomong juga saya udah tahu, karena wajah-wajahnya wajah penuh. Pak Ustadz bisa aja. Enggak, canda ya. Yang pasti memang semua kita yang hadir ini pasti punya masalah. Kalau sedikit dan banyaknya itu tergantung ya. Kenapa kok Ustadz yakin kalau semua yang hadir ini pasti punya masalah? Karena Nabi sendiri yang bilang, ad-dunya darul masail. Dunia ini tempatnya masalah. Ayo ngaku, siapa yang enggak pernah sama sekali dimarahin sama suaminya? Enggak pernah sama sekali. Halo? Enggak ada yang ngacung? Berarti semuanya pernah dimarahi sama suami. Para suami, oh ini cuma dua nih sama Pak Haji. Pernah nggak kita dicemberutin sama istri? Oh, pernah. Belum lagi masalah di tempat kerja, yang dagang di pasar ada masalah. Udahlah di rumah punya masalah, di tempat kerja masalah pula. Yang dosen di kampusnya punya masalah. Yang di kantor pemerintahan, swasta, ada masalahnya. Sampai di pengajian, di tempat pengajian ada masalah. Betul apa benar? Betul apa benar? Ayo ngaku. Jadi yang penting ternyata bukan masalahnya, tetapi bagaimana menyikapi masalah. Supaya semakin bijak kita dengan masalah, nah, salah satunya BK inilah tempat kita menimba ilmu supaya kita semakin bijak menghadapi masalah. Insya Allah. Alhamdulillah. Dimarahin sama suami, smile aja lagi. Halo, Bunda tahu smile? Bukan Ismail itu, bukan. Senyum. Senyum. Nanti juga kalau kangen bilang ayang beb lagi, bilang sayang lagi. Betul apa benar? Iya. Nah, para bunda sekalian, di samping bersyukur tentu jangan pernah bosan untuk bersolawat salam keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad. Tadi kita diajak baca solawat ya. Bunda Hajah Yeti, saya kenal beliau bukan setahun 2 tahun ini, bahkan pertama kali di Batam ya, Allah pertemukan saya dengan beliau, dengan istri saya. Bahkan izin Bunda, waktu almarhum wafat saya sempat takziah ke beliau. Apa tuh nak cakap, lupa saya. Ini menjadi identitas BK. Ini menjadi jati diri BK. Apa antara lain? Senantiasa memperingati hari-hari besar Islam. Di saat zaman sekarang masih banyak orang yang melarang untuk kita menyelenggarakan hari besar Islam. Halo? Halo?
Kalau mereka nggak mau menyelenggarakan hari besar Islam, silahkan, itu hak mereka. Tetapi para alim ulama kita dahulu sampai sekarang mengajarkan kita untuk tetap memperingati hari besar Islam. Maulid Nabi kita peringati, betul? Ini Isra Mi'raj kita peringati, betul? Tahun baru Islam, Nuzulul Quran, dan peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya. Sekarang saya tanya, MC tadi baca susunan acara lalu dibuka dengan bacaan surah Fatihah. Bagus tidak? Bagus tidak? Usai itu baca Al-Quran. Yang dibaca Al-Quran, saya tanya, ada nggak bacaan lebih mulia daripada Al-Quran? Tidak ada. Artinya acara yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, bagus tidak? Bagus tidak? Apalagi huruf demi huruf yang dibaca oleh qari'ah tadi, yang membaca dan yang mendengarkan sama pahalanya. Betul apa benar? Betul apa benar? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Barang siapa, kata Nabi, yang membaca huruf demi huruf Al-Quran, maka satu huruf diberikan 10 kebajikan dari Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Berarti kalau satu huruf 10 kebajikan dari Allah, baru baca alif lam mim saja sudah 30 kebajikan dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau bunda di rumah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Abang bilang, Dek, tolong buatkan abang kopi, Dek. Shadaqallahul azim. Halo. Bunda baru baca alif lam mim, tiba-tiba sang suami tercinta minta dibuatkan kopi. Sudah, jangan kecewa. Shadaqallahul azim. Udah 30 kebajikan dari Allah pahala baca Al-Qur'an. Pahala yang kedua yang juga menjadi besar pahalanya adalah patuh taat sama suami. Halo, enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Enak. Ya Allah, satu huruf 10. Kalau kita baca Waqiah, berapa banyak hurufnya? Kita baca surah Yasin, berapa banyak hurufnya? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi baca Al-Quran baik tidak? Baik. Lalu kemudian habis baca Al-Quran dalam peringatan Isra Mi'raj atau peringatan hari besar Islam, biasanya dilanjutkan dengan baca sholawat. Halo, berpahala nggak baca sholawat? Oh, sangat berpahala. Kata baginda Nabi, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang baca sholawat 1 kali saja, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya juga sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, baca sholawat, Allah semakin sayang sama kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasul di hari kiamat. Amin. Ternyata bukan cuma Allah dan baginda Rasul yang sayang cinta sama kita. Insya Allah pasangan hidup kita semakin hari semakin sayang sama kita. Anak-anak kita semakin hari semakin sayang sama kita. Amin. Anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh, soleha,
Karena gemar kita baca Al-Quran, gemar kita membaca sholawat Nabi. Alhamdulillah, ini termasuk saya katakan jati diri bundokan doang. Harus dipertahankan. Para alim ulama kita dulu di Sumatera Barat, ya seperti ini. Kumpulkan kita, ayo kumpul, peringatan hari besar Islam. Ustadz, ada nggak sih dalilnya kumpul-kumpul macam ini? Kadang-kadang ada yang masih bilang, tanya seperti itu. Ini pertanyaan kurang kerjaan. Lah kok kumpul di masjid ditanya dalilnya? Jangankan sholat, halo. Jangankan ngaji, halo. Baru duduk saja di masjid, demi Allah tidak ada tempat lebih mulia ketimbang masjid. Baru duduknya aja Allah sudah kasih pahala sama kita. Apalagi duduknya ngaji. Apalagi duduknya silaturahmi, silaturahim. Oh, ini bunda dapat pahala double. Amin Allahumma. Saya kasih bocoran. Mau dikasih bocoran? Kalau orang ujian dikasih bocoran soalnya, jawabannya enak nggak? Oh, nilainya 100. Iya. Bunda, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau sudah punya aplikasi Android, silahkan dibuka surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Halo. Orang-orang yang mengagungkan syiarnya agama Allah, maka saksikanlah itu pertanda ketakwaan masih bersemayam di hatinya. Sekarang saya tanya, lahir Nabi Muhammad termasuk syiar agamanya Allah bukan? Syiar agama Allah. Apalagi diceritakan Hadratul Rasul baru lahir saja, baru lahir, bahkan belum lahir, ya, baru mendengar informasi akan dilahirkan baginda Rasul saja, wah, ya, wamtala'atis samawati anwara, langit gemerlap bercahaya. Ada yang suka baca Maulid di bak, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, karena saking senangnya. Bahkan begitu lahir, seorang budak memberi kabar kepada paman dan Nabi Abu Jahal. Siapa? Halo, keponakanmu sudah lahir, keponakanmu sudah lahir. Betapa senangnya Abu Jahal. Betul sudah lahir, betul tuanku. Ya sudah, engkau aku bebaskan hari ini, engkau kumerdekakan hari ini, tidak lagi menjadi budak aku. Saking bahagia. Makanya dalam riwayat, setiap hari kelahiran Nabi, siksanya Abu Jahal di kubur itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi kita yang senantiasa bersolawat salam. Kalau sholat kita baca juga sholawat salam kepada Nabi. Peringatan hari besar seperti ini kita membaca sholawat salam kepada Nabi. Saksikanlah, barang siapa yang mensyiarkan agamanya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka saksikan juga itu pertanda ketakwaan masih bersemayam di hatinya. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau panggil kami, jangan kau cabut nyawa kami, kecuali kami tetap membawa iman dan Islam. Amin Allahumma. Itulah yang disebut husnul
khatimah. Lanjut. Lanjut. Jadi ada dalilnya enggak nih memperingati hari besar Islam? Ada, karena semua yang ada ini adalah kebaikan-kebaikan. Mendengarkan bacaan Al-Quran, sama-sama membaca sholawat, mendengarkan tausiah sebagai media majelis ilmu, belum lagi pahala silaturahim. Alhamdulillah. Para bunda sekalian, Isra Mi'raj, Allah gunakan kalimat subhanalladzi asra. Subhana, apa artinya? Maha suci Allah. Halo bunda, kalau Allah menggunakan firman-Nya diawali dengan kalimat tasbih subhanallah atau tahmid alhamdu atau sumpah wal laili wasyamsi wal fajri wal asri wadduha dan lain-lain, itu pertanda yang akan dan sedang dibicarakan Allah adalah sesuatu yang istimewa. Subhana maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan. Halo, yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, seorang hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad. Dari mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memperjalankan pada malam hari. Asra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Hah? Jodoh? Masjidil Haram adanya di Mekah. Masjidil Aqsa adanya di mana? Sagulung. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Bunda tahu Palestina? Simpang 3 Nongsa, belok ke kanan. Maksudnya ke Bandara Hang Nadim ke Jakarta lalu naik pesawat. Mekah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu 1.500 km. Biasanya kalau ditempuh jalan kaki lebih kurang 40 hari 40 malam. Halo, itu baru dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Belum lagi Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj itu naik. Halo, Mi'raj itu apa? Naik. Naik kemana? Sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tembus langit ke-7. Ustadz kok tahu langit ada 7? Lah kan Allah sendiri yang berfirman, huwallazi, dialah Allah, allazi, yang, Allah yang khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 lapis langit. Luas nggak langit kita ini? Luas? Betul luas. Kata siapa? Subhana, maha suci Allah. Bunda, ayo kita lihat. Bumi kita ini ada 5 benua. Ayo yang bisa sebutkan 5 benua, angkat tangan, boleh pulang duluan. Benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia. 5 ya? Bumi kita ada 5 benua, dihuni 7 miliar enggak kurang orang. 7 miliar orang, banyak apa sedikit? Orang kampung saya, kampung kedua saya, orang Jawa Timur bilang, karena saya lebih kurang 14 tahun Bunda Hajah Fitri di Jombang, Jawa Timur. Banyak, bukan banyak lagi,
banyak. Akeh itu banyak, tapi kalau sudah sangat banyak, wakeh itu. 7 miliar orang banyak sekali. 5 benua luas sekali. Tapi subhana maha suci Allah itu belum apa-apa. Ternyata ada galaksi, ada planet selain bumi ini, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang-bintang yang jumlahnya bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bahkan miliaran, mungkin lebih daripada itu. Belum lagi ada matahari, ada planet yang lain. Dan itu mengukurnya jauh antara bumi ke galaksi-galaksi yang lain, bukan lagi menggunakan kilometer, tetapi menggunakan hitungan tahun cahaya. Kenapa? Karena saking jauhnya. Halo? Lanjut ini? Tadi saya janji 20 menit ya. Bunda, Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri pernah bertanya dengan ahli astronom. Pak astronom, bumi kita ini yang ada 5 benua ini, kalau dibandingkan dengan planet, karena ada planet di luar sana yang besarnya 2 kali bumi, ada yang besarnya 4 kali bumi, ada yang besarnya 6 kali bumi. Belum apa-apa, ada planet yang Allah ciptakan besarnya 16 kali bumi kita. Belum apa-apa, ternyata ada planet yang luasnya 6.000 kali besarnya bumi kita. Subhana, maha suci Pak astronom. Jadi bumi kita ini kalau dibandingkan dengan planet yang gede kayak gitu tadi, besarnya seperti apa bumi kita ini? Ada nggak sebesar kacang hijau? Bunda tahu kacang hijau? Jadi Pak Kiai tanya, ada nggak sebesar kacang hijau bumi kita ini kalau dibandingkan dengan galaksi yang besar tadi itu? Apa kata Pak astronom? Pak Kiai, kalau kacang hijau kebesaran, lalu seperti apa? Pak Kiai, bumi kita ini seperti debu. Subhana, maha suci Allah. Ya Allah, benda sebesar debu ada 5 benua. Dihuni 7 miliar orang. Betapa besarnya alam semesta ini. Bunda, semua itu, bulan, bintang, matahari, dan galaksi-galaksi yang lain yang kita sebut tadi, itu masih ada di langit yang pertama. Baginda Rasul naik dengan malaikat Jibril. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan begitu rincinya. Kata malaikat Jibril, Assalamualaikum. Apa langsung dibukakan pintu? Tidak. Halo. Makanya Bunda perhatikan, kalau ada tetamu baru Assalamualaikum, jangan buru-buru buka pintu. Ditanya sama malaikat penjaga pintu langit yang pertama, Waalaikumsalam, man anta? Siapa engkau? Nika siapa? Halo. Orang Melayu cakap, Nika siapa? Ana Jibril, saya malaikat Jibril. Wa man ma'aka ya Jibril? Dengan siapa engkau ya Jibril? Ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibuka. Kalau cuma bilang saya malaikat Jibril, belum tentu dibuka. Kenapa? Karena khusus. Halo. Jadi jalur khusus itu nggak sembarangan orang. Walaupun ngaku malaikat Jibril belum tentu dibuka, tetapi karena malaikat Jibril bersama dengan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dibuka pintu langit. Terus saya nggak usah cerita, jumpa dengan Nabi siapa, langit kedua jumpa dengan Nabi siapa, sampai langit ketujuh. Khawatir asar nggak selesai nanti. Ya.
Belum lagi hikmah di balik Isra Mi'raj nanti. Walhasil bunda sampai langit ketujuh sama malaikat Jibril mengucapkan salam, dijawab penjaga pintu langit yang ketujuh, man anta wa man ma'aka. Saya Jibril, bersama siapa engkau? Saya bersama dengan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu. Baru dibuka. Ini memberikan pembelajaran buat para kita nih bunda khususnya nih. Halo, kalau ada orang di rumah, apalagi suami lagi nggak ada di rumah, ada orang ucapkan salam, assalamualaikum, jawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Pak RT, Pak RW misalnya. Jangan langsung percaya lalu buru-buru buka pintu, jangan. Lihat dulu, incang, apa incang tuh? Intip, ngintip ya? Betul nggak nih? Boleh tuan rumah ngintip ke tamunya? Boleh? Betul, boleh. Pertanyaan kedua, boleh tetamu ngintip tuan rumahnya? Ini paling tidak pembelajaran buat para bunda, apalagi suami lagi nggak ada di rumah, ada tetamu datang, jangan langsung bukakan pintu, tanya dulu. Siapa di luar? Saya Pak RT, Pak RW, atau siapapun. Lihat dulu, betul nggak? Kalau betul, ya kalau suami ada di rumah, izin sama suami, bang ada tamu datang, buka pintu bang. Ya, kalau dibilang bukakan pintu, Pak RW kan, iya, memang udah janjian kita, buka pintu bun. Ah, siap komandan. Tapi kalau suami lagi nggak ada di rumah, tak perlu dibukakan pintu demi keamanan, demi marwah harga diri para bunda, betul? Jadi boleh tuan rumah ngintip siapa yang datang, yang nggak boleh tetamu ngintip tuan rumah. Makanya kata Nabi, kalau ada tetamu yang ngintip tuan rumah, boleh dijolok matanya. What is jolok? Dicolok matanya. Walaupun itu belum pernah ada kasus sampai dijolok mata. Itu artinya secara fikih, secara hukum haram hukumnya tetamu ngintip tuan rumah. Ini kalau kita bertamu ke rumah orang, ayo siapa yang suka nih? Ayo ngaku. Ada nggak orangnya di dalam ya? Tak boleh bunda. Ucapkan salam 1 kali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab. Mungkin tuan rumah sedang tidak ada di tempat, betul? Mungkin tuan rumah sedang istirahat, betul? Ya sudah balik kanan, pulang besok atau kapan datang lagi. Lanjut. Singkat cerita, Hadratul Rasul ke Sidratul Muntaha, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Betul? Suka bunda baca? Bunda, mulai kita peringati Isra Mi'raj di Bundo Kandung pada hari ini. Ayo, kalau kita baca kalimat ini jangan sambil ngelamun, apalagi mikirin kredit belum bayar, cicilan belum lunas. Halo, ada nggak yang sholat suka ngelamun? Hah? Ada? Ya, bunda nggak usah cakap ke saya sudah tahu nih. Ya, tapi insya Allah nggak ada di sini. Ini kayaknya wajah-wajahnya wajah khusyuk semua ini Pak Haji. Apalagi ketuanya. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah, dengan sebab kita memperingati Isra Mi'raj pada hari ini di Bundo Kandung, mudah-mudahan kualitas ibadah sholat kita semakin hari semakin baik. Ayo kita perhatikan. Ternyata at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah itu dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kemuliaan dan keberkahan milikmu ya Rabb, kata Nabi. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untukmu duhai kekasihku, nabiku. Wa rahmatullah, dan rahmat kasih sayang
Allah hanya milikmu, dan keberkahan untukmu, wahai kekasihku. Kata Allah. Bunda, halo. Ternyata Nabi kita orang yang amat sangat begitu perhatian dengan kita. Ya Rob, jangan cuma saya yang selamat, tetapi umat saya semuanya, ya Rob, selamatkan. Makanya kemudian redaksinya ditambah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Melihat percakapan seperti ini, begitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat memperhatikan umatnya, terkesimak malaikat, lalu mereka semua ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian para malaikat melihat dialog yang begitu indah antara Allah dengan Rasulnya, yaitu tiada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, jangan ngelamun, khususnya ketika sedang duduk tasyahud membaca kalimat ini. Tapi bukan berarti takbirnya boleh ngelamun, bukan. Halo. Artinya mulai dari takbir, mulai persiapan kita akan sholat, kita persiapkan diri kita agar kita bisa melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Sholat ini bunda, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat ini tiangnya agama. Halo, masjid ada tiangnya enggak? Kalau enggak ada tiangnya bisa berdiri. Rumah kita, bangunan kita ada tiangnya. Kalau enggak ada tiangnya, roboh, enggak bisa berdiri. Sama dengan agama. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita sebagai seorang muslim, muslimah, laksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk karena sakit, baring, tidur. Kapanpun, dimanapun, ayo kita jaga sholat kita. Inilah makna pesan dari peringatan Isra Mi'raj. Bukan sekedar kita peringati, tetapi kita nggak mau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan. Ayo kita berani koreksi. Jangan mentang-mentang hafal, bubar. Akhirnya kita nggak punya bekas apa-apa dari ibadah sholat kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sekarang yang berikutnya, supaya lebih marem, lebih serius lagi kita, lebih bisa menghayati lagi kita. Seberapa besar sih kalimat itu ketika kita baca dalam sholat kita? Bunda, ada yang tahu? Ternyata dalam kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah yang ditulis oleh Al-Habib Imam Ali Al-Habsyi, man qala at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah faka'annama hajja wa'tamara. Barang siapa yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, pahalanya sama dengan pahala menunaikan ibadah haji atau umroh. Lah kok kita membaca kalimat yang pahalanya begitu besar kok sambil main-main? Halo? Sedih banget. Jangan. Apakah sholatnya sholat sunat, apalagi sholat wajib? Ayo kita berusaha menghadirkan hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Kita sedang melangit, kita sedang mi'raj. Karena as-sholatul mu'min, as-sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya, naiknya. Bunda, sholat ini ibadah jasadiyah dan ibadah ruhiyah.
ibadah jasadiyah, yaitu ruku, sujud. Ada yang pernah kenal dulu dokter namanya Dadang Hawari, profesor, atau Profesor Dr. Hemding, pernah dengar? Ya Allah, kalau orang sholat dengan sebenar-benarnya, sujud terutama, dia tekuk kaki ini kan seperti ini ya, jarinya menghadap kiblat, ke depan. Maka yang punya asam urat, yang punya kolesterol, halo, kalau dia sholat dengan sebenar-benarnya, sembuh barang tuh. Tambah hari, tambah sehat kita, amin. Tapi kalau sholat dengan sebenar-benarnya, nggak sujud lukbar. Dan orang yang sudah mulai, nauzubillah min dzalik, terkena serangan stroke ringan, halo, usahakan ketika sujud, sujud dengan sebenar-benarnya. Karena ternyata orang yang mengalami pendarahan otak, ya, itu bisa diantisipasi antara lain dengan sujud dengan sebenar-benarnya. Karena supply, termasuk jantung, sujud, supply darah ke otak, supply darah ke jantung, itu adalah posisi yang paling bagus. Termasuk ada penelitian kenapa disunnahkan memasukkan air ke hidung lalu hembuskan. Iya, masukkan air istinsyak itu loh, hembuskan. Itu dokter, para profesor yang non muslim sekalipun meyakini, ya, dalam agama Anda itu ada sebetulnya terapi untuk menghindari ya stroke tadi itu. Masukkan air, hembuskan. Termasuk apapun keluhan-keluhan, wah ini macam dokter aja Ustaz Ridho Syam ini. Keluhan-keluhan THT, apa THT itu? Saluran pernapasan lah. Yang suka flu nih, yang suka flu, sikit-sikit flu. Atau maaf, mungkin ada yang punya penyakit sinusitis. Coba deh, biasakan itu. Biasakan itu. Karena dia akan membersihkan virus-virus. Apalagi ada riwayat hadis Nabi, inna syaitan yabitu ala khayshumi. Setan itu kalau malam, nginapnya di rongga hidung kita nih. Jadi kalau ada orang malas bangun sholat tahajud, malas bangun sholat subuh, jangan-jangan malaikatnya banyak yang nginep tuh. Halo. Makanya kenapa mau tidur disunnahkan ambil wudhu, mau tidur disunnahkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apalagi tambah ayat kursi. Bahkan baginda Rasul belum tidur kecuali sudah menyelesaikan surah Al-Muluk. Tabarakalladzi. Bunda, itu rahasia hikmah wudhu ya besar sekali. Termasuk juga sholat tadi yang kita bahas hanya duduk di antara dua sujud. Padahal sholat kita mulai dengan takbir. Takbir Allahu Akbar. Boleh nggak diganti? Allah Maha Besar, boleh? Batal sholatnya. Allah ingkang gadang, boleh? Batal. Dari Jawa Allah ingkang ageng, boleh? Tidak boleh, batal. Adapun persoalan tangan nak macam mana silakan, beda-beda sikit apalah, jangan lagi diperdebatkan. Ada yang takbir Allahu Akbar, Allah, silahkan. Tapi kita yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, macam mana takbir kita? Ya sudah, lurus dengan telinga, lurus dengan bahu kita, Allah. Iya. Adapun yang mau begini silakan, tapi you jangan ngajak-ngajak, jangan paksa-paksa saya untuk ikut seperti you. Karena saya tidak memaksa you untuk ikut saya. Halo. Udahlah.
kita ikuti yang diajarkan oleh guru-guru kita, para alim ulama kita. Masya Allah, di Sumatera Barat itu ada kiai besar, ulama besar yang pernah jadi mufti di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi rujukan para ulama-ulama di dunia. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Kenal? Murid dari Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang melahirkan kemudian murid antara lain Syekh Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Melahirkan santri yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian melahirkan Nahdlatul. Jadi Sumatera Barat, belum lagi ke tanah Kalimantan ada Syekh Khatib As-Sambasi. Ada dua Syekh Khatib yang menjadi mufti di Mekah, lebih senior lagi itu. Syekh Khatib As-Sambasi Al-Jawi. Jadi Kalimantan disebut Jawa dulu, Sumatera Barat juga disebut Jawa. Syekh Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi, Jawa. Kenapa? Karena Indonesia belum ada, tapi ulama-ulama kita sudah hebat, sudah terkenal. Alhamdulillah. Jadi amaliyah, secara amaliyah kita ini semuanya sama, sampai ke tanah Jawa, sampai ke timur sana, belum lagi sampai ke barat, sampai ke Aceh sana. Ayo kita pertahankan hal-hal yang sudah baik ini, insya Allah. Terakhir sebagai penutup, biasanya sholat kita ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Loh, kok kalian? Allah ada berapa? Allah ada? Kok narasinya Assalamualaikum? Berarti Pak Ustadz, salam kita bukan untuk Allah dong. Memang Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Dari Allah datang keselamatan, kepada Allah kembali segala keselamatan, karena Allah Maha memberikan keselamatan. Jadi hakikatnya, wahai para bunda, nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untukmu wahai suamiku tercinta, keselamatan untukmu wahai istriku tersayang, keselamatan untukmu wahai putra-putriku, wahai orang tuaku, wahai jiran tetanggaku, wahai karib kerabatku. Walhasil, sebagai seorang muslim muslimah yang sudah mendirikan sholat, harus mampu menebarkan salam keselamatan, kedamaian, kenyamanan, cinta kasih kepada siapapun. Setuju? Inilah nilai-nilai mulia yang dibawa oleh agama kita, ya, lewat ibadah sholat yang selalu kita lakukan. Jadi, wahai para istri, ini istri semua kan? Ketika aku duduk di samping suamiku, para istri, bertanyalah dalam hati, sudahkah suamiku merasa nyaman ketika aku duduk di sampingnya? Halo? Jangan-jangan bunda duduk di samping suami itu, suaminya merasa terancam. Halo, nak minta apa lagi nih? Hah? Udah tanggal tua dah. Ah, dia lagi duduk nih. Apa yang dia nak minta? Enggak deh. Ya. Sering saya katakan di jamaah saya yang laki-laki, para bapak, para suami, kalau kita duduk di samping istri kita, bertanyalah dalam hati, sudahkah istriku merasa nyaman ketika aku berada di sampingnya? Kalau belum, jawabannya boleh jadi kita belum sholat. Jangankan orang lain, istri sendiri merasa terancam.
Kasihan deh para istri yang terancam sama suaminya. Mungkin suaminya galak sangat. Halo, na'udzubillah min. Mudah-mudahan suami para bunda adalah suami yang amat sangat menyayangi bunda, menyayangi anak-anak. Ayo kita saling menebarkan kedamaian, keamanan, kenyamanan satu sama lain. Terutama dalam anggota keluarga kita, anak-anak kita harus merasa nyaman ketika bunda berada di sisi. Insya Allah. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa sih orang muslim itu? Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari jahat lisannya dan tangannya. Artinya apa? Kalau kita sudah sholat dengan sebenar-benarnya, ayo kita jaga lisan kita, jangan suka memfitnah. Halo, jangan suka mencaci, mencela orang lain. Insya Allah, termasuk juga ruhiyah kita. Karena ternyata sholat itu bukan hanya ibadah jasadiyah, tetapi sholat itu adalah ibadah ruhiyah. Jadi nilai-nilai spirituality kita, itu kalau kata anak-anak sekarang, harus kita perbaiki hati kita nih, ruhani kita. Jangan gampang-gampang hasud, dengki sama orang lain. Na'udzubillah min. Sudahlah, kita lapang dada, luas hati dan pikiran kita. Kita menjadi pemaaf. Insya Allah indah hidup di dunia ini. Apalagi tadi salawatnya, ya. Hidup ini cuman transit katanya tadi, cuman mampir. Siapa tadi suaranya itu? Ya, yang sampai melengking itu ya. Ya, hidup ini cuma mampir. Sebelum saya tutup, izin Bunda Hajah Fitri, saya baca pantun. Boleh ya? Pantun ini juga nyontek karena tanah-tanah Melayu, ya, kita dihimbau untuk juga berpantun, ya. Pergi ke pasar membeli hijab. Cakep. Kalau cakep tuh di Betawi biasanya. Kalau di Melayu dia aywa. Ya, aywa. Pergi ke pasar membeli hijab. Hijab bermotif bunga melati. Bila datang bulan Rajab, Isra Mi'raj kita peringati. Alhamdulillah, satu aja cukup. Ya, yang penting syarat. Tambah C. Dan nanti MC, mana MC? Nanti ditutup sama MC. Demikian Bunda, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat buat saya pribadi dan kita semua yang hadir. Kualitas ibadah sholat kita khususnya semakin hari semakin baik. Karena nanti yang ditanya sama Allah di hari kiamat pertama kali adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab kita oleh Allah adalah salat kita. Kalau salat kita bagus, insyaallah jaminan apapun yang kita lakukan bagus. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah luaskan hati dan pikiran kita, luaskan pintu rizki kita, lahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal soleh kita, Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita dan para guru kita, para alim ulama kita. Allah jadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang soleh atau solehah. Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh atau solehah. Dan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, barakah fid din wad dunya wal akhirah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wafaqqanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridho Amir FMHI di dalam yang sudah menyampaikan Isra Mi'raj pada sore hari ini. Oke, Dusana Sadoh Minang TV saja dengan ditutup dengan doa dari Al Ustaz, maka berakhir juga perayaan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Bundo Kandung Kota Batam pada tahun ini di Masjid Baitul Syakur. Oke, semoga Dursana Sadoh Minang TV ceramah agama yang disampaikan oleh Al Ustaz Ridho Amir tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah dari Baitul Syakur Jodoh, Masjid Baitul Syakur Jodoh, kami laporkan secara khusus perayaan Isra Mi'raj Bundo Kandung Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwaro Minang TV, suwaro orang awam. Mohon maaf Bunda, sebelum acara kita tutup, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, yang pastinya